Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksya Aurora dengan NIM 12450121691, kelas 1C, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan soal-soal dalam UTS Kalkulus. Nah, langsung saja lihat videonya. Setelah kita akan melakukan penyelesaian soal nomor yang pertama, yaitu tentukanlah nilai limit dari persoalan berikut dengan penyederhanaan aljabar. Nah, di sini ada yang A, yaitu lim X menuju 2, X pangkat 2 dikurang 4 per X dikurang 2. Yang B, lim X menuju negatif 1, X pangkat 3 dikurang 4, X pangkat 2 ditambah X 6 per X ditambah 1. Kemudian ada yang C, lim T menuju negatif 7, T pangkat 2 ditambah 4, T dikurang 21 per T ditambah 7. Yang D, lim X menuju 0, X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 3 dikurang X pangkat 2 per X pangkat 2. Nah, marilah kita lakukan penjelasan yang pertama, yaitu yang A, lim X menuju 2, X tambah 2 dikurang 4 per X kurang 2. Nah, pada yang A ini kita melakukan pemfaktoran, yang dimana faktorannya ada 2, yaitu X dikurang 2 dengan X ditambah 2 per X dikurang 2. Nah, jadi karena di sini X kurang yang di faktoran pertama itu X kurang 2, yang di bagian bawah juga X kurang 2, maka kita bisa mencoretnya karena dia sama. Kita coret. Nah, lalu hanya tinggal X ditambah 2. Maka lim X menuju 2, X tambah 2. Sama dengan lim X menuju 2, kita masukkan nilai X tadi, bahwa X tadi adalah 2. Maka 2, yang X tadi 2, ditambah 2. Maka hasilnya adalah 4. Maka jadi nilai limitnya adalah 4. Lalu yang B, lim X menuju negatif 1, X pangkat 3 dikurang 4X pangkat 2 tambah X 6 per X tambah 1. Nah, di sini kita lakukan pemfaktoran lagi, yaitu dengan 3 pemfaktoran. Itu X dikurang 3, X dikurang 2, X ditambah 1 per X tambah 1. Karena yang di atas dengan bawah sama, yang ada salah satu yang sama, maka kita bisa mencoretnya di tangan ini. Nah, baru tinggallah yang X kurang 3 sama X kurang 2. Oke, berarti lim X dikurang 1 menuju 1 itu X dikurang 3, X dikurang 2. Maka kita langsung saja masukkan, kita lanjut ke bawah, kita langsung masukkan lim X menuju negatif 1, bahwa tadi X adalah negatif 1, maka negatif 1 dikurang 3. Begitupun juga di sini, tadi bahwa X-nya adalah negatif 1, maka dikurang negatif 1 dikurang 2. Nah, maka menghasilkan lim X menuju negatif 1, X 4, negatif 4 dikali negatif 3. Maka hasilnya adalah 12, karena 4 dikali 3 sama-sama negatif menghasilkan positif. Maka hasilnya adalah nilai limitnya 12. Lalu yang C, lim T menuju negatif 7, T pangkat 2 ditambah 4T dikurang 21 per T ditambah 7. Jadi sama dengan kita lakukan pemfaktoran lagi, 2 pemfaktoran. T ditambah 7, T dikurang 3. Mengapa begitu? Dikarenakan jika 7 kita kalikan dengan negatif 3 menghasilkan negatif 21 kan. Lalu jika 7 dikurang 3 itu menghasilkan 4. Nah, maka kita ambil pemfaktoran yang ini. Oke, udah dapat, berarti T tambah 7, T kurang 3 per T tambah 7. Karena yang di atas sama yang di bawah sama, kita boleh mencoretnya. Maka sama dengan lim T menuju negatif 7. Itu cuman tertinggal yang T kurang 3. Sama dengan kita langsung masukkan nilai X-nya, nilai T-nya, yaitu negatif 7 dikurang 3, menghasilkan negatif 10. Jadi nilai limitnya adalah negatif 10. Lalu kita yang D lagi kita kerjakan, bahwa lim X menuju 0, X tambah 4 ditambah 2, X pangkat 3 dikurang 2, X pangkat 2 per X pangkat 2. Jadi kita lakukan pemfaktoran bahwa kita X pangkat 2 dalam kurung X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 1 per X pangkat 2. Karena yang di atasnya sama dengan yang di bawah, kita boleh mencoretnya kembali. Lalu sama dengan lim X menuju 0, X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 1. Sama dengan lim X menuju 0, kita langsung masukkan bahwa X tadi adalah 0, jadi kita eksekusi langsung bahwa X tadi 0, pangkat 2 ditambah 2 dikali 0 dikurang 1. Maka menghasilkan negatif 1. Nilai limitnya adalah negatif 1. Oke, kita langsung soal nomor 2. Ini nomor 1 sudah selesai, kita kerjakan soal nomor 2. Itu
Fungsi f terdapat pada grafik 1 dan 2 berikut. Tentukanlah apakah limit fungsi pada nilai x berikut ini ada atau tidak ada pada tiap grafik. Nah, di sini ada 2 grafik. Jadi kita akan mencari yang A, B, sampai I. Oke, kita lakukan penyelesaiannya. Yang pertama soal yang pertama yaitu lim x menuju negatif 3 fx. Nah, jadi biasanya ketika x mendekati negatif 3, nilai fx-nya mendekati 1. Jadi, maka limitnya itu ada. Jadi gini, ketika x berdasarkan grafik tersebut, ketika x itu mendekati negatif 3, maka nilai fx mendekati 1. Maka kita lihat bahwa limitnya itu ada. Yang kita kerjain yang B lagi. F negatif 3. Jadi nilai fx pada x sama dengan x tadi sama dengan negatif 3, berarti limitnya adalah 1. Jadi nilai fx pada x negatif 3 adalah 1, yaitu 1. Maka limitnya ada. Nah, ini yang C. F negatif 1. Kita kerjakan. Terlihat pada grafik tadi bahwa untuk f negatif 1, untuk F1 itu hanya ada pada di grafik 2. Maka kita tulis saja di sini. Terlihat pada grafik bahwa hanya limit fungsi hanya ada pada grafik yang kedua. Karena kalau kita lihat dari grafik yang ada limit fungsinya itu negatif 1 cuma ada di grafik 2. Lalu kita kerjakan yang D. Yang D itu lim x menuju negatif 1 fx. Kita kerjakan. Kita lihat di grafik ketika x mendekati negatif 1, maka nilai fx mendekati 2. Nah, bisa kita lihat kalau di situ nilai negatif 1 mendekati 2, maka limitnya ada. Oke, tadi setelah kita dapatkan nilai yang di bawah, limitnya ada, maka kita lanjut yang E. Tadi E itu F1, kan nilai fx pada x sama dengan 1 adalah 1. Kita lihat berdasarkan grafik bahwa limitnya ada.
bahwa tadi 1 negatif 1 sama 1. Nih. Lalu kita langsung lanjut yang F. F lim X menuju 1 F X. Maka dapat kita lihat bahwa limit X menuju 1 Fx itu hanya ada di grafik 2. Maka dia cuma kita lihat bahwa hanya memiliki limit di grafik ke 2. Nah, yang G itu tadi soalnya lim X menuju 1 pangkat negatif Fx. Nah, kita lihat bahwa ketika X mendekati 1 dari kiri. Kenapa kita bilang dari kiri? Karena ini adalah 1 pangkat negatif. Ini mana kalau misalkan dia pangkat negatif berarti dia dari arah kiri. Jadi nilai Fx mendekati 1. Kita lihat di sini di grafik 2 bahwa mendekati 1, maka limitnya ada. Limitnya ada. Lalu kita lanjut ke H. Untuk H, soalnya lim X menuju 1 pangkat plus Fx. Jadi penyelesaiannya ketika X mendekati 1 dari arah kanan. Mengapa kanan? Karena kita lihat di sini bahwa X menuju 1 pangkat plus, yang mana untuk plus itu merupakan arahnya itu dari kanan. Nah, jadi nilai Fx mendekati 1. Kita lihat karena dia mendekati 1, limitnya ada. Nah, lanjut kita kerjakan yang I. Untuk I, soalnya lim X menuju negatif 1 pangkat plus. Oke, kita kerjakan. Yang dimana negatif 1 itu hanya ada pada di grafik 2. Maka terdapat di grafik 2, dimana mendekati X mendekati negatif 1 dari arah kanan. Maka nilai Fx mendekati 2.
Nah, jadi limitnya ada. Maka limitnya ada. Oke, kita lanjut soal nomor 3, yaitu fungsi f terdapat pada grafik berikut ini. Tentukanlah apakah limit fungsi pada nilai x berikut ini ada atau tidak ada pada tiap kurva. Oke, dengan berdasarkan dari A ini sampai I. Oke, kita lakukan penyelesaiannya. Yang pertama, itu yang penyelesaian A. Bahwa lim x menuju negatif 3 f. Terlihat di grafik bahwa nilai limit untuk negatif 3 x menuju negatif 3 adalah 1,5. Nah, terletak di tengah-tengah. 1,5. Lanjut kita soal nomor B. Itu f x f negatif 3. Lalu kita lanjutkan. Kita lihat di grafik. Negatif 3 itu nilai limitnya adalah 1,5 juga. Sama dengan yang ini. Kemudian yang C, F negatif 1. Negatif 1 nilai limitnya ada di 2. Maka hasilnya adalah 2. Yang D, lim x menuju negatif 1 f x I sama dengan negatif 1 jadi 1. K adalah 1. Limitnya adalah 1. Oke. F 1 sama dengan, nah, untuk nilai 1 dia itu sama di nilai limitnya ada di 1. 1 K 1. Oke. F, kita lanjut ke F bahwa tadi lim x menuju 1 f x. Nah, jadi ketika kita di sini bahwa 1 itu limitnya adalah 1. Oke, kita dapatnya 1. Nah, yang G, lim x menuju 1 pangkat negatif fx. Nah, dia itu dari arah kiri. Dari arah kiri, maka dia limitnya adalah 1. Lalu yang H, lim x menuju 1 pangkat plus itu fx, dimana 1 tadi dari arah kanan. Maka dari arah kanan ini adalah 1. Nilai limitnya adalah 1. Kemudian yang I, lim x menuju negatif 1 pangkat plus fx. Dari arah kiri, dari arah kanan, tuh dari arah kanan dia negatif 1. Maka hasilnya adalah nilai limitnya adalah 1. Kita dapatkan nilai limitnya adalah 1. Oke, kita lanjut soal nomor 4, yaitu tentukanlah apakah fungsi berikut diferensiabel di titik x sama dengan 1 dalam kurung turunan. Ingat, ini adalah turunan. Nah, jadi soalnya itu fx sama dengan x jika x besar x kecil dari 0. Kemudian x pangkat 2 jika x besar sama dengan 0, kecil sama dengan 1. Lalu 2 kurang x jika x besar dari 1. Maka kita lakukan penyelesaiannya. Oke. Pertama itu kita langsung mengerjakan yang ini. Kenapa ini nggak kita kerjakan? Dikarenakan x itu kecil dari 0, sedangkan dia itu harus di x sama dengan 1. Jadi kita langsung ke yang kedua. Dimana pertama f x-nya tadi 1, berarti kita taruh sini 1, maka sama dengan 1. Jadi
fx sama dengan x pangkat 2. Lalu f aksen x sama dengan, nah untuk di sini kita kalikan ini dengan angka 2 tadi kita kalikan ke sini, jadi 2x di sini dikurang 1, maka dia ada jadi 2x. Lalu f aksen 1 pangkat negatif sama dengan 2, tadi x nya 1 pangkat negatif, maka hasilnya adalah 2. Nah lanjut ke yang kedua, yaitu 2 kurang x. Jadi f1 sama dengan tadi 1. Kita lanjut di 2 kurang x kan, yang ini tadi kita lanjutkan. Lalu f aksen x sama dengan 2x sama dengan negatif 1. Salah. F1 sama dengan 1. Itu berarti 2 dikurang x, f aksen x sama dengan negatif 1. Lalu f aksen dalam kurung 1 pangkat plus. Nah ini kita kalau untuk mencarinya itu ini kan dari kiri, ini dari kanan. Jadi sama dengan negatif 1. Nah, karena keduanya ini berbeda, dari arah kirinya berbeda, dari arah kanannya berbeda, maka f aksen 1 pangkat negatif tidak sama dengan f pangkat 1, f aksen 1 pangkat plus. Jadi fungsi fx tidaklah kontinu di x sama dengan 1. Nah, karena f aksen yang 1 dari kirinya itu berbeda hasilnya dan di sini pun berbeda hasilnya, maka fungsi fx-nya tidaklah kontinu di x sama dengan 1. Baiklah. Oke, selesai. Alhamdulillah.